Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here. So, kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi atau nonton Frieren Beyond Journey's End episode ke-18. Jadi setelah kemarin itu episode 17 itu lebih kayak ini ya, kalau nggak salah sih karena kejauhan kalau nggak salah mereka berpisah gitu sama si Stain gitu kan ya. Dan ketika berpisah itu pun selepasnya itu tuh si Fern sakit gitu, jatuh sakit, dan akhirnya terpaksalah si Frieren ini merawat Fern gitu kan ya, dengan kayak misalkan merawat merawat dengan Stark gitu kan ya, mengambil beberapa jamur yang bisa untuk meredakan penyakitnya si Fern. Jadi Fern itu kayak masuk angin biasa gitu, jadi untung aja masih bisa diatasi gitu kan ya. So kali ini aku nggak tahu sih bakal seperti apa gitu kan ya. Episode kali ini mungkin Fern atau Frieren bakal sampai di sana di Outburst, atau masih belum, masih dalam perjalanan, masih terus ketemu sama karakter lain gitu kan ya, nggak tahu juga sih ya. So kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi, Frieren episode ke-18. So ya, just let's go. Ya, seleksi penyihir. Oh, jangan bilang ini mereka sampai di jadi singgah dulu ke tempat ujian seleksi penyihir gitu ya. Berarti maksudnya si Frieren ini mau ngambil kayak sertifikat jadi penyihir kelas berapa gitu ya. Kualifikasi gitu. Oke. Dia langsung ngejudge, gak bisa dipakai dong. Penyihir ahli diantara para penyihir, iya. Ya harus dia sendiri lah. Wah, tes pertempuran juga ya. Berarti nanti selain tertulis, prakteknya juga ada gitu berarti ya. Dia nggak mau, dia nggak terima dong dibilang sepuh, ya ampun. Bek sumpah lucu banget sih Frieren. Teknik dan pengalaman serta kontrolnya ya. Oh, jangan bilang ini iblis juga nih. Buset. Loh. Ini si Curve masih ada dong. Kira si Curve udah mati. Ubel kan, bener kan ya? Jangan bilang dia si Ubel itu ya.
Kualifikasi kelas 5. Hah? Kok jadi si Fern yang ngewakilin sih, gimana dah? Sekali dalam 3 tahun. Wah, langsung ditawarin ujian kelas 1 dong, gara-gara emblem itu tuh. Oh, itu dari ini ya. Siapa sih gurunya ya kalau nggak salah? Apa ya? Jadi diterima atau enggak tuh ujian kelas 1-nya? Disebut cakap setelah mencapai kelas 5, oke. Berarti nggak banyak yang kelas 1 ya berarti? Cuman 45 orang. Wah, oke. Kelas 2 Wirbel. Penyihir istana kerajaan. Dan Ken, oke. Wirbel dan Ken. Oke, Fern. Datang ya. Oh, dia dulu pernah ngebunuh. Waduh, langsung di diss dong. Oh, berarti dia satu kelas dengan si Fern ya, kelas 3 berarti. Frieren. Pertarungan antar grup. Grup beranggotakan 3 orang, oke. Ah. Buset. Baru juga kenalan, ketemu sama teman grupnya udah ini. Wah, si Fern satu grup sama si Ubel dong.
明日の日没までにシュティレの入ったカゴを所持していること、その時点でパーティーメンバー全員が揃っていることだ。基本的に行動は自由だが、試験区域の外側に出た者がいた場合はその所属パーティー全員をその場で強力な結界を張っておいて Oh, penghalang ya. Oh, dia segrup sama yang berdua ini. Aduh. Ini masih anak-anak ya berarti? Atau anak apa ya? Masih muda banget itu mah. Oh, sama-sama kelas 3. Oke. Oh, teman dari kecil pantesan. Still. Mulai dah, mulai. Kenapa dah? Ya iyalah, orang lebih tua dari lu gitu, udah sepuh juga. Wah, burung itu. Ah. Wow. Oke. Oh, benar kan? Iya, sepuh beraksi. Pastilah, kan dari kecil bareng-bareng. Mulai. Buset, oh my god. Untung aja itu tadi kena cuman luka sayatan gitu doang ya. Oke.
Hmm. ラビーネの名前を呼んでいた。ラビーネ Bukan benci, 嫌いでしょ。 kan dari kecil udah bareng-bareng, gimana mau benci dah. なのにどうして二人は連携が取れている。いざって時に Jadi mereka tuh kayak saling membutuhkan, saling bergantungan gitu kan, karena udah sama-sama dari kecil gitu. 勇気がないってんなら蹴り飛ばしてやろうか。ラビーネの嫌い。 Sweeteru yo. いつも私にひどいこと言ってさ。私はね、褒められて伸びる Ah. 不良なくせに頑張っているところ。お前のいい Ah. もっと言って。隠れてたくさん努力しているところ。周りのことをよく見ていて気遣いができるところ。 Moto, lagi. 笑っている顔が可愛いところ。エッチの。Dia tiba-tiba temannya kayak savage kayak gitu ya. ちゃんと私を引っ張って Ya, おかげで怖い atau savage terus tsundere gitu lah ya. 私面白いことに気がついたんだ Wah, apaan tuh? Satu hal yang menarik. これって何かの役に立つかな。なるほど。もしかしたらシティレを簡単に捉えられるかも。 Oke, so itu dia untuk episode ke-18. Jadi akhirnya di episode kali ini tuh lebih kayak Frieren akhirnya merasakan ya experience gitu, mengikuti ujian seleksi penyihir, kualifikasi penyihir gitulah bisa dibilang ya, qualification test exam gitu kan ya, Maji qualification exam. Dan di sana itu awalnya dia ragu gitu kan, ragu karena yang bisa melaju atau apa ya, baru daftar pertama kali itu untuk melakukan ujian itu hanya bisa kalau sudah kelas 5 gitu. Jadi kayak apa ya, kalau nggak salah aku itu jadi di kelas, jadi penyihir kelas tertinggi itu adalah kelas 1, di mana kelas 1 itu yang paling itu banget ya, paling apa ya, bisa dibilang paling ter karena cuman 45 orang gitu. Nah, sementara yang paling terendah itu pemula itu kalau nggak salah ada dari kelas 6, 7, 8, 9 gitu lah, baru banyak lah berapa orang gitu kan. Nah, si Fern ini kebetulan dia jadi apa ya, kebetulan dia itu dapat penyihir kelas 3 karena ujian terdekatnya itu adalah ujian yang paling dekat waktu pas itu adalah ya kelas 3 gitu kan ya. Nah, jadi semua pada berkumpul nih kan. Awalnya tuh si Frieren itu ragu karena kayaknya gak mungkin deh, karena aku dari kelas bawah aja tuh nggak ikut gitu kan ujian yang kayak gitu. Cuman gara-gara dia bilang kalau misalkan dia punya bandul apa tuh emblem kota suci yang kayak gitu, itu dikasih sama ini kan si apa sih gurunya itu kan, kalau nggak salah si Flame kan kalau nggak salah aku. Jadi kata dia tuh, kata gurunya itu kalau misalkan mau jadi penyihir syaratnya harus punya kalung yang emblem tadi itu, yang kalung tadi itu. Nah, pas melihat itu tuh langsung orang-orang di sana, penyihir di sana itu tuh langsung kayak apa ya, langsung kayak respect dan mungkin mengetahui kali ya sejarah dari si kalung itu. Makanya jadi mereka langsung kayak nerima gitu aja ya, mereka langsung kayak nerima apa ya itu namanya ya, mereka langsung kayak nerima dan ya menerima si untuk registrasi gitu kan bisa dibilang. Dan tadi pas juga pada perkumpulan, waktu pas lagi ngumpul juga gitu kan, waktu pas lagi perkumpulan itu kalau nggak salah aku apa ya, kalau nggak salah aku itu tuh para pengujinya itu kalau nggak salah ngelihat si Frieren itu benar-benar seseorang penyihir yang mempunyai daya sihir yang sepantara sama sepuh gitu ya, sama si Flame gitulah. Jadi dia penasaran gitu kan, tapi dia ya udahlah, semoga nanti di ujian nanti bakal bisa berkontribusi lah. Dan akhirnya si Frieren ini dibuatkan segrup kayak gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak ujian pertama itu adalah mereka dibagi menjadi sebuah grup kayak gitu. Jadi
3 orang per grup untuk melakukan ujian pertamanya gitu, untuk menangkap stile atau burung yang tadi itu, yang kecil tadi itu gitu. Dan si Frieren itu mendapatkan partner itu 2 orang cewek, kebetulan itu penyihir kelas 3, dan dimana mereka berdua itu memang sudah saling kenal dan kayak teman kecil gitu, sejak kecil, makanya mereka selalu kemana-mana, selalu berantem bareng-bareng, selalu apa ya, jadi berasa kayak si ini ya, berasa kayak si Frieren ini sama kayak si Fern sama Stark gitu, berasa kayak ngasuh gitu kan ya, ngasuh mereka gitu bisa dibilang kan ya. So tadi tuh apa ya, baru awal mula ujian pertama tapi udah kayak tegang banget, dan Frieren itu menunjukkan kalau dia tuh apa ya, asli bener-bener sepuh gitu loh. Jadi dia ngasih tahu, ngarahin gitu kan ya, si Lawin sama si Lawin gitu kan ya, sama yang satu lagi gitu kan. Terus tadi juga barusan menyelamatkan si siapa sih tadi yang cewek yang rambut yang bisa menguasai air itu gitu kan, dari monster gitu. Kedepannya sih potensial kayaknya sih, entah, aku nggak tahu sih penilaiannya itu entah apa maksudnya gitu, tapi yang jelas mungkin hanya untuk mencari Lawin doang gitu kan ya lah, mungkin hanya untuk mencari burung Stille itu doang gitu. So tidak sabar banget untuk episode selanjutnya. Pasti episode selanjutnya itu lebih kayak ujian selanjutnya gitu kan ya, dan kita akan melihat di sini. Aku tuh lebih kayak excitednya itu ke ini sih, kayak ke fighting battle, ujian pertempurannya si Frieren gitu sih. Nanti kira-kira bakal seperti apa nih ketika mereka melihat sepuh beraksi dia, sepuh beraksi. Oke, paling segitu aja. Thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. We're gonna continue for next episode at the next week. So yeah, thank you.